Oke, selamat sore. Yuk kita mulai ya, market update kita ya. Oke, baik apa yang teman-teman lihat di indeks, ini kita tinggal paling 10 hari lagi ya. 10 hari lagi efektif buat kita trading ya. Sisanya itu harusnya ya biasanya pasar akan mulai sepi lah. Terutama mungkin akan mulai sepi itu minggu depan ya. Minggu depan itu masih tanggal berapa? Tanggal 15, tanggal 16 sampai 20, 16 sampai tanggal 20 itu mungkin akan jadi minggu efektif yang tersisa gitu ya. Nanti ya udah di atas 20 biasanya pasar udah mulai sepi. Jadi kalau lu lihat window dressing ya itu sudah terjadi ya. Tinggal kita lihat Januari efek masih masih lanjut nggak sebelum pelantikan si Trump. Ya, setelah pelantikan si Trump, ya kita mungkin akan lihat pasar mulai akan gonjang-ganjing ya. Ya itu kurang lebih seperti itu. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja karena hari ini kita Q&A aja ya. Hampir boleh bilang tidak ada hal-hal yang menarik. Kita tinggal menghold aja saham-saham yang kita punya dalam rangka window dressing. Kemudian habis itu ya udah kita lihat sisa sisa 1 minggu atau sisa 10 hari trading ini masih bisa memberikan kita keuntungan berapa ya. Habis itu ya udah ya kita akan lihat eh, apa masa ketidakpastian itu mulai 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 berjalan ya, mulai mulai akan ada pada pemerintahan Trump yang baru ya. Nah, tapi walaupun itu ya, teman-teman mungkin harus kita bilang kita harus garis bawahi karena banyak sekali yang wah, ini kalau misalnya Trump jadi presiden, berarti kita udahan dong ya. Maksudnya trading untuk di saham itu udahan gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari ini yang terjadi di periode pertama, indeks itu hampir boleh memang tidak kemana-mana kan, ya. Nah, tetapi walaupun indeks tidak kemana-mana, itu yang apa yang kemarin di hari Senin yang kita pelajari mengenai framework kita, yang penting adalah kita mesti bisa melihat kemana likuiditas itu berlabuh. Ya, jadi uangnya itu sekarang lagi ada di mana. Nah, itu adalah perhatiannya kita. Dan itu harusnya mau Trump jadi presiden mau tidak pun gitu ya. Kita butuh landasan katalis itu untuk memasuki sebuah emiten. Ya, itu mungkin kalau udah jadi frameworknya kita ya berarti teman-teman mau nggak mau harus ada story atau ada alasan di balik lu mau membeli sebuah saham itu alasannya apa? Ya ada sesuatu yang menjadi daya tarik yang perlu diprice-in oleh market ke depannya. Itu yang mau kita lihat. Gitu. Jadi kalau misalnya contoh misalnya AADI gitu lah, AADI mungkin sekarang lagi ramai banget kan itu anak perusahaannya Adaro gitu kan. Nah, kalau teman-teman lihat katalisnya apa? Lu tinggal buat-buat aja katalisnya kan. Betul nggak? Ya. Ya nanti dia akan jadi begini. Ya memang iya dia punya 80% itu adalah anak perusahaan yang menguasai 80% penghasilan atau pendapatannya si Adaro gitu ya dengan dipecahkan begitu ya berarti ya orang lebih akan cenderung memilih AADI dibandingkan dengan Adaro kan ya ini kan jadi induk doang kan jadi mungkin sama halnya dengan ya kalau teman-teman lihat TPIA dengan BRPT atau brand dengan BRPT kayak gitu kan ya nah tapi itu adalah sebuah landasan fundamental sebenarnya yang dibahas di sini bukan katalisnya apakah ada uang masuk ke dalam situ kita lihat kemarin itu malah ada di pasar nego itu berapa 20 triliun lebih ya. Ya malah ada yang jualan gitu lah. Kok aneh gitu kan ya kalau memang dia punya prospek cukup bagus ngapain dijual? Betul lah. Ya, itu kurang lebih lah kalau teman-teman masih tanya mengenai kenapa kita nggak ngambil saham-saham IPO kan bagus gitu ya IPO kayak ADI kan udah naik berapa ya udah hampir 100% ya baru akhirnya koreksi ya kan itu kan sesuatu yang oke gitu kan. Nah tapi kalau teman-teman lihat frameworknya kita dalam trading ya itu kan nggak kena sama sekali ya bener ya kalau lu lihat pertama itu adalah katalis oke lah bilang ADI ada katalis ya, nanti begini dan begitu oke lah gitu ya kita anggap saja ada katalisnya gitu kemudian kita cek ke fundamental oh iya fundamental cukup oke bagus dan lain sebagainya nah lu cek ketiga teknikal apa yang mau lu lihat di teknikalnya ADI ini ambil ya AADI ya nih ya nih apa yang lu mau cek dari teknikalnya ADI
Ya ini kalau contoh kayak gini doang gitu kan. Jadi udah berhenti, udah selesai gitu. Jadi udah nggak bisa kita analisa lebih lanjut kan. Nah kalau kita nggak bisa analisa lebih lanjut ya berarti itu salah satu alasan kenapa ya kita nggak trading di saham-saham IPO gitu. Karena secara framework kita nggak pas gitu. Oke, lu lihat katalis ada, lu lihat fundamental ada. Yang fundamental kan mungkin jelas ya. Oh ya, biasanya biasanya ya saham-saham yang mau di IPO ini kan pasti fundamentalnya cantik dong. Nggak ada orang yang menjual barang dengan apa ditampilkan yang jelek-jeleknya, nggak ada. Yang jeleknya di belakang kan, ya yang depan-depan dia pasti akan cantik-cantik. Jadi kalau lu lihat katalis mungkin ada fundamental bagus, tapi begitu lihat teknikal nggak bisa. Apa yang mau lu analisa dari berapa candle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dua candle aja yang kelihatan, sisanya kan arah-arah doang kan. Ya, dari sini lu mau analisa apa? Oh, lu masukin aja ke 4 jam, masukin aja ke 1 jam, masukin aja ke 15 jam. Terus mencari alasan agar gue bisa masuk ke dalam ADI. Ya ini udah nggak pas gitu loh. Makanya kenapa kita punya framework itu. Framework ini untuk mencegah kita melakukan subjektivitasnya kita. Ya paham ya, subjektivitas. Jadi jangan gue suka nih. Gue suka sama saham ini, jadi harus bisa masuk. Jangan sampai tidak bisa masuk atau saham itu lagi trending, lagi viral gitu ya, sehingga gue perlu masuk dalam situ. Jadi pokoknya gue nggak mau tahu lah, pokoknya bagaimana caranya agar gue bisa buy. Jadi ini gue punya framework kok. Oh ini gini gini gini. Oh ya udah. Nah ini misalnya contoh hari gue masuk sampai ke 15 menit. Ini adalah pattern apa itu namanya? Designing triangle ya, designing triangle. Jadi kalau misalnya dia break ini, oh ini adalah kesempatan gue masuk misalnya kayak gitu ya. Ya jadi diada-adakan gitu. Itu kenapa kita butuh framework itu. Ya, butuh framework. Kita butuh kerangka gitu loh. Jadi kalau gua melakukan analisa, ini loh mulainya gua step 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 gitu ya. Oke? Ya. Nah, itu framework. Ya, itu framework. Itu salah satu yang punya saya. Teman-teman cari sendiri yang punya teman-teman. Lu punya karakter seperti apa. Ya, kemudian habis itu lu mau tradingnya seperti apa. Bagaimana cara lu trading. Berapa besar modal teman-teman. Dan lain sebagainya. Itu kan perlu dilakukan adjustment, penyesuaian kan. Lu boleh nggak ngikutin kita punya. Oh, kemarin kita bilang... di situ saya pakai banyak sekali metode ternyata gitu ya. Di situ ada Canslim, di situ ada di situ ada Canslim untuk fundamentalnya. Ya, kemudian habis itu kita punya Wyckoff price cycle untuk teknikalnya. Kemudian habis itu kita punya base on base punyanya Mark Minervini. Ya, kalau lu lihat lagi nanti ada eh, apa ya cukup banyak lah daerah situ lah ya, ada volume spare analysis itu udah antara punya Mark Minervini itu ada namanya volume profile dan lain sebagainya dia punya gitu ya. Nah, apapun itulah ya, yang lu perlu lakukan itu bukan benar-benar gue pakai mentok semua persis apa yang dilakukan oleh Mark Minervini, apa yang dilakukan oleh Wyckoff, apa yang dilakukan oleh William O'Neill gitu kan. Nggak perlu melakukan seperti itu. Lu boleh namanya ATM. Ya, ATM itu apa? Amati, tiru, dan modifikasi. Modifikasi itu gunanya agar kita cocok gitu loh. Oh, ini metodenya ini, gue cocok sama psikologinya gue, karakternya gue. Lu nggak perlu kok. Kayak misalnya Ken Slim gitu ya. Apakah kita menggunakan Ken Slim untuk entry dan untuk entry? Enggak. Ya, enggak. Tetapi di dalam Canslim kita tahu bahwa oh ini loh karakter saham-saham juara itu. Ya, karakter saham-saham yang punya potensi untuk menjadi backer. Ya, punya potensi untuk menjadi saham super performance. Oh, ini ya. Ya, ini adalah ciri-cirinya. Ini tinggal lu pecahkan, sesuaikan dengan market Indonesia. Karena semua metode-metode yang kita pakai itu bukanlah yang terjadi di market Indonesia. Ya, itu pasti di market luar lah ya, pasti market Amerika yang kita bilang di sini. Ya karena itu lalu perlu melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Gitu lu nggak perlu harus pak gitu. Oh, Cancel kan bukan begini mainnya. Oh, nggak, saya nggak peduli mainnya bagaimana. Ini sudah saya modifikasi sesuai dengan apa yang menjadi karakter saya,
apa yang menjadi yang terjadi di Indonesia, gitu ya. Nah, itu yang kita pakai. Jadi lu nggak perlu harus plek 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 gitu meniru persis. Ya sama seperti yang teman-teman pelajari lah framework-nya kita. Lu kalau misalnya menemukan, oh gua nggak cocok nih dengan rasio-rasio fundamental yang dipakai, ya lu punya lu punya acuan gitu ya rasio fundamental yang lain. Karena apa? Kalau gue lihat dari ini Benjamin Graham dia nggak memilih itu, atau mungkin lu lihat dari Warren Buffett dia nggak memilih yang seperti itu, dia mungkin memilih yang lain. Ya monggo gitu loh, tinggal teman-teman olah. Ya tinggal teman-teman olah. Oh gue teknikalnya gue nggak pakai beginian. Ya gue teknikalnya gue pakai apa lalu mau bilang oh gue pakai Elliott Wave atau gue pakai ya apa aja lah gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, teman-teman tinggal cocokkan dengan karakter masing-masing. Tapi yang saya bagi ini adalah frameworknya. Ya kurang lebih kalau lu mau membangun tradingnya lu ya, akhirnya menjadi sebuah trading plan, ya pasti pasti mereka akan kurang lebih step by stepnya kurang lebih seperti itu. Poinnya itu ada di mana? Ada di katalis. Gitu, karena kalau dia tidak ada katalis, pergerakan harganya itu tentu akan menjadi semu. Ya, kenapa? Karena kalau pergerakan harga itu tentu dia mengejar sesuatu, mengejar alasan di balik pergerakan harga itu. Harga itu bisa naik, itu karena cuma dua sebab toh ya. Ya, satu adalah karena perubahan pada fundamentalnya. Itu yang paling pokok, perubahan pada fundamentalnya. Yang kedua karena kejutan. Nah, kalau yang faktor yang kedua itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kejutan itu bisa 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 banyak sekali yang lu bisa terangkan di situ. Kejutan karena ada bandar A mau gerakin, kejutan karena karena ada sebuah peristiwa gitu kan, yang mungkin kita nggak bisa duga-duga gitu tiba-tiba nongol gitu kan. Ya, nah karena itu nggak bisa kita urus ya soal kejutan itu kenaikan pada harganya, karena kejutan nggak bisa kita urus, nggak usah dipusingin daerah sini. Ya, yang lu bisa urus mana? Oh, perubahan pada fundamental. Karena itu pergerakan harga cuma karena dua sebab itu doang kan. Ya. Nah, oh karena perubahan pada fundamental. Nah, sekarang pertanyaannya akan tinggal lu tanyain gitu ya. Apa yang bisa gue lihat? Kalau gue mau lihat ada sebuah emiten yang mengalami perubahan pada fundamental. Gitu kan? Pertanyaannya cuma begitu aja. Lu tinggal mengajukan pertanyaan, kemudian lu jawab. Kayak kemarin saya bicara mengenai antara pengetahuan sama pengalaman kan. Ya, apa bedanya pengetahuan sama pengalaman? Pengetahuan itu adalah sesuatu yang lu baca, lu lihat, lu pelajari. Itu kan, apakah pengetahuan cukup? Ya, itu sudah pasti tidak cukup. Kenapa? Karena semua pengetahuan yang mungkin teman-teman dapat itu biasanya cuma diketahui. Ya, jadi namanya pengetahuan. Jadi lu tahu gitu loh. Lu tahu, tetapi apakah lu paham bagaimana cara kerja dari apa yang lu tahu itu? Nah, itu kan beda ya. Nah, untuk bisa memahami apa yang lu tahu ini, maka dibutuhkan pengalaman. Ya, jadi lu cuma tahu tok. Ini saya bilang ya, tahu tok ya. Nah, akhirnya jadi ya itu jadi tahu aja gitu loh. Jadi contoh misalnya yang seperti Prabowo bilang gitu ya, kalau lu investor kecil, ya lu masuk ke dalam situ ya memang cenderung akan menjadi judi, kemudian yang menang itu. Nah, itu sifatnya adalah tahu. Ya, sifatnya adalah tahu. Tetapi begitu lu paham cara kerja dari market ini, ya lu tidak akan berbicara seperti ini. Ya, ini cuman buat trader-trader yang bermain, yang main-main doang di daerah sini ya, cuman tahu tok. Ya, tapi kalau lu udah punya, lu udah paham bagaimana cara kerja market dan lain sebagainya, maka ya pengetahuan lu akan menjadi sebuah pemahaman gitu ya, sebuah pemahaman yang bisa lu gunakan. Ya, paham ya? Ini mungkin agak-agak apa ya? Agak-agak teoritis gitu ya. Tetapi ya lu akan lihat gitu. Kalau misalnya lu cuma tahu tanpa pengalaman, itu seperti cerita saya mengenai dokter bedah. Ya, dokter bedah dia cuma butuh dia butuh sertifikat kan? Ya, berarti dia butuh pengetahuan tentang bagaimana melakukan bedah. Ya, betul ya. Ya. Nah, tetapi dia akan bisa menjadi seorang profesional dalam hal bedah
Kalau dia sudah mengalami pengalaman-pengalaman melakukan bedah yang sampai berapa puluh kali, berapa ratus kali. Itu akan membuat dia menjadi seorang spesialis atau seorang profesional dalam bedah, ya kan? Nah, demikian juga trader. Kalau lu trader cuma textbook, ya, cuma textbook, di atas kertas lu bisa ngitung itu semua. Oh, nanti gue bisa untung segini, segini, segini. Tapi di lapangan, ya di lapangan, kita melihat bahwa textbook ini banyak sekali yang perlu lu modifikasi. Ya, banyak sekali yang bisa lu modifikasi. Ya, sama kayak misalnya kayak Wyckoff lah ya. Kalau lu bicara mengenai Wyckoff, kan bukunya saya udah pernah tunjukin ya, itu ada 2 buku dan cuma 2 buku itu ya, yang 2 buku itu selama selama saya mencari tentang Wyckoff itu cuma punya 2 buku itu dong. Ya, dalam 2 buku itu kalau lu baca, itu semua pengetahuan tentang bagaimana cara lu melihat akumulasi itu terjadi, bla 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 segala macam. Ya. Nah, tapi kalau ya artinya lu cuma tahu tok, tapi dengan lu menggunakannya, ya lu akhirnya punya pengalaman dalam menggunakan Wyckoff, ya akhirnya lu bisa mendapatkan kesimpulan ya, oh ternyata Wyckoff itu simple, ya sangat sederhana sekali ya. Betul ya, sangat sederhana. Kita nggak perlu tahu fase A, fase B, bahkan fase C pun kita nggak usah pusingin. Ya, yang kita perlu melihat itu adalah fase D dan fase E. Pada saat fase D dan fase E, yang kita butuhkan adalah di situ sudah terjadi minor uptrend. Selesai loh. Ternyata Wyckoff itu sesimpel itu. Ya kan? Nah, lu untuk bisa mencapai kesimpulan itu, ya lu berarti butuh apa? Lu butuh tahu dan lu gunakan pengetahuannya lu itu sehingga lu paham gitu loh. Oh, ini gue mencapai sebuah tingkat pemahaman seperti ini loh. Gitu ya, cara gue menggunakan Wyckoff. Ya sama halnya dengan kita menggunakan CanSlim itu kan, saya udah garis bawahi banget kan, sampai saya tulis sangat besar pada saat kita menerangkan slide tentang CanSlim. CanSlim itu bukanlah alat untuk kita melakukan entry. Yang kita gunakan untuk entry itu adalah Wyckoff. Ya kan? Nah, jadi kalau lu lihat CanSlim, CanSlim itu adalah 7 karakter di dalam saham-saham juara. Ya, 7 karakter. Di situ ada karakter tentang fundamental, di situ ada karakter tentang technical, di situ ada karakter tentang sponsorship. Ya, jadi artinya sebuah pergerakan tidak akan konstan, tidak akan stabil untuk naik kalau dia nggak ada sponsorship. Ya, sponsorship ini di sini siapa yang mensponsori? Nah, kita butuh tahu siapa gajahnya. Ya, gajah ini ya perlu lu terjemahkan. Jangan gajah-gajah yang nggak jelas, lu terjemahkan. Bisa aja ya dia cuman, apa itu namanya, pakai topeng gajah. Atau lu bilang, oh ini gajah. Nah, kalau lu, ya biasa ya kalau teman-teman ya tahu sendiri ya. Anak-anak kalau masih masih belum kenal yang namanya binatang aslinya, ya lu pakai topeng aja, oh itu singa. Ya, lu pakai itu topeng apa gitu, oh itu adalah gajah. Oh bisa lu pegang-pegang. Padahal aslinya lu coba lu pegang. Ya, singa lu coba lu pegang kalau dia lagi lapar, ya kan lu lu butuh tahu gitu kan. Ya, oh ini aslinya loh. Oh, ini seperti ini loh. Kalau kalau yang benernya dia itu seliar ini loh. Oh, ini gua nggak bisa loh mendekati dia seperti ini dan lain sebagainya kan. Ya, jadi kalau misalnya lu masih ngelihat apa ya, gajah itu masih kayak gajah-gajah yang cuman topeng-topeng gitu doang, ya lu tahu lah lu ada di tahap mana gitu ya. Dalam kelas tradingnya lu ada di tahapan mana gitu kan. Nah, karena kita nggak ngikutin yang begitu-gituan. Ya, ya makanya teori-teori dasar itu, teori-teori dasar tentang trading itu ya kita punya. Tetapi bagaimana menerapkannya di lapangan itu yang disebut sebagai lu butuh pengalaman, lu butuh jam terbang di situ. Ya jadi ya nggak bisa kita bilang, oh gue udah ikut kelas, gue udah baca hampir 10, 20 buku, 20 judul buku tentang trading, maka lu jadi trader. No. Ya lu baru tahu tentang trading. Lu baru tahu tentang trading. Nah sekarang lu untuk bisa melangkah menjadi trader profesional, lu butuh pengalaman itu, lu butuh jam terbang itu. Itu jadi yang jangan, nggak bisa berhenti. Lu nggak bisa bilang oh market lagi jelek gitu ya. Market maksudnya bukan market jelek. Kalau jelek memang kita istirahat gitu ya, karena memang jelek gitu ya. Oh ini market lagi apa ya, oh bentar lagi Trump akan begini gini. Kita lebih baik nggak di market. Betul, sebenarnya betul gitu ya. Tetapi
bukan berarti market tidak ada kesempatan lagi di daerah situ. Ya, bukan berarti seperti itu. Ya, nah, artinya makanya teman-teman perlu mensortir gitu kata-kata tentang kita libur itu liburnya kapan, kenapa kita libur, ya dan sebagainya. Jadi itu makanya sekali lagi ya, lu tahu doang itu penting. Ya, tetapi lu butuh paham, lu butuh mengerti agar eh, apa ya, lu bisa ya, lu tahu kapan lu harus masuk, kapan lu harus tidak masuk ya, kapan gua harus melihat pergerakan harga dari saham itu, kapan apa ya artinya kapan lu melakukan tindakan, kapan reaksinya lu. Karena kita sebagai trader bukan memprediksi kan. Ya, bukan menjadi tukang ramal, bukan menjadi dukun kan. Ya, kita cuma bereaksi. Ya, kalau memang dia udah sesuai dengan apa yang kita mau, ya sesuai dengan apa yang menjadi syarat-syaratnya kita, ya sudah tinggal reaksi aja. Ya, apakah itu selalu akan untung? Ya enggak. Makanya ada namanya manajemen risiko. Ya, karena kita tahu bahwa siapalah kita. Ya, siapalah kita? Kan saya lagi itu ya bikin itu. Teman-teman bisa lihat ya. Kita ini siapa? Lu bisa membandingkan si gajah yang begitu besarnya itu seumpama kayak ya anggaplah kayak gajah sama kita itu cuma debunya doang. Ya lu tahu betapa besarnya itu. Ya, betapa besarnya eh, apa kita sama gajah gitu kan. Gitu. Jadi ya makanya kenapa ada istilah kita ikut gajah, tapi jangan sampai keinjak. Ya, jangan sampai terinjak itu makanya manajemen risikonya butuh sekali. Ya, butuh sekali karena kita sangat mungkin salah. Kitanya sangat mungkin salah. Itu poinnya. Ya. Oke, saya ke pertanyaan ya. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan silakan ya langsung ya. Indeks harga saham gabungan belakangan likuiditas makin kecil. Apa benar kalau pasar kita ditinggalkan asing? Oh, betul. Memang pasti namanya asing itu pasti keluar dan masuk, Pak. Ya, di mana ya itu yang kita bilang lu butuh katalis, ya, lu butuh katalis. Nah, sekarang katalisnya ada di mana? Katalisnya ada di US. Ya, itu kan adalah daerah di mana katalis itu berada sekarang kan. Ya, jadi otomatis ya secara namanya namanya fund manager kan. Dia mencari apa? Dia mencari untung kan. Jadi ada sebuah pergerakan di daerah mana itu yang dikejar. Gitu. Kalau ditinggalkan iya, tapi enggak itu itu cuman akan berlangsung sementara tok lah ya. Kita memang lihat outflow terjadi, yes, ya outflow terjadi karena itulah makanya pasar kita cukup sepi. Ya kita boleh katakan ini pasar cukup sepi ya, tetapi at the end lu bisa lihat contoh kayak big cap sama second liner atau third liner. Ya, US itu adalah big cap. Ya, apakah dia masih punya pergerakan untuk menjadi besar? Ya, nah itu kan adalah tergantung dari kebijakan si Trump sendiri. Ya, seperti apa dia bisa menggerakkan pendapatan atau earning dari perusahaan-perusahaan yang ada di US. Ya, dengan kebijakan-kebijakannya dia. Nah, kalau ada, ya berarti kan ada potensi masih ada pergerakan di Dow Jones itu sendiri kan. Tapi kalau teman-teman lihat dari teknikalnya, ya teman-teman lihat dari teknikalnya, apa yang pakai weekly aja biar kelihatan lebih ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat teknikalnya, ini kan adalah pergerakan bahkan jangan pakai weekly deh, pakai mandi aja biar kamu bisa mungkin lihat. Nah, teman-teman lihat ya, secara mandi ya dia sudah naik berapa banyak dari 2021 berarti dari sejak COVID sampai sekarang dia sudah naik hampir 146%. Ya artinya apa? Sudah terjadi lonjakan pada market cap di pasar US itu sendiri. Ya, walaupun ini masih 30 saham terbesarnya si pasar US lah ya. Tapi kalau teman-teman lihat ini adalah lonjakan yang sudah 100% lebih. Ini kalau di saham itu berarti kan ini memang sudah memasuki tahap-tahap di mana euforia itu terjadi. Ya kan dia memprice in dulu kan. Memprice in apa yang akan dilakukan oleh Trump terhadap dalam negeri mereka. Ya ini yang disebut sebagai market discount everything. Ya, kenapa pergerakannya dari COVID? Karena ada namanya quantity easing waktu itu.
Ya, di mana ya Trump juga kan ya, yang menggelontorkan uang yang begitu besarnya dari situ. Kemudian habis itu diikuti oleh pergerakan suku bunga. Ya, karena makanya uang masuk terus kan. Ya, uang masuk terus ke US. Kemudian habis itu sekarang mulai ada periode di mana penurunan suku bunga. Nah, penurunan suku bunga ini bisa terjadi karena data-data ekonomi US itu bagus. Ini data loh ya. Data ekonomi US itu bagus nih, ditambah lagi dengan kemenangan si Trump. Ya, kemenangan si Trump itu membuat market itu jadi bergejolak. Ya, jadi market itu sedang melakukan price in. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini pergerakannya, ini dari Oktober. Ya, Oktober dia mulai naik lagi. Itu kan berarti kurang lebih lah ya, daerah di situ sudah ada survei mengenai kemenangan Trump dan lain sebagainya. Ya, nah itu terjadi pergerakan 38% sendiri di situ. Oke, nah pergerakan-pergerakan seperti ini ya kita boleh kategorikan sebagai pergerakan euforia. Karena price in, ya kalau di textbook mengatakan bahwa ini market sedang discount everything. Ya, sedang melakukan price in terhadap keadaan ekonomi pada saat Trump menang. Kemudian habis itu nanti akan ada perang tarif dan lain sebagainya. Kemungkinan besar akan terjadi 4 tahun yang damai. Ya, dimana kalau kita lihat perang-perang di waktu periode pertama isi Trump itu hampir boleh tidak ada perang. Ya, tidak ada perang-perang besar. Jadi ini kelihatannya akan jadi agak damai-damai. Nah, damai-damai itu sebenarnya ya kita bisa lihat pergerakan dari BBM, ya minyak segala macam itu mungkin akan lebih stabil. Nah, pada saat minyak lebih stabil, ya kan ekonomi kan jauh lebih enak ya untuk menghitung itu. Karena survei mengatakan bahwa 60-80% barang-barang, harga barang itu dipengaruhi oleh BBM itu sendiri karena itu logistik kan. Ya, itu dipengaruhi oleh itu. Jadi kalau dia stabil, ya dia stabil. Nah, pabrik, manufaktur segala macam ya, kemudian perusahaan-perusahaan lebih gampang menghitungkan. Ya, yang perlu ditakutkan adalah cuman perang tarif aja. Ya, sisanya sebenarnya periode Trump itu enak. Ya enak, makanya market nggak kemana-mana ya. Ya, kayak gitu. Nah, jadi nggak usah pusingin soal ditinggalkan. Ya, karena walaupun dia kecil, walaupun likuiditasnya kecil, di sini butuh ya, teman-teman lihat ya, kalau dia tinggalkan, yang ditinggalkan itu apa? Saham-saham yang katalisnya udah sepi. Ya, lu lihat kalau memang Trump menang ya ngapain gue pegang lagi BBCA? Ngapain gue pegang lagi BBRI? Toh ini net interest marginnya sudah sangat-sangat kecil kan? Ya kan? Nah, jadi gue lebih baik gue buang itu. Jadi saham-saham yang gede-gede yang tanpa katalis, mereka akan buang. Tapi saham-saham yang punya katalis, itu pasti tetap mereka akan pegang. Ya, karena itulah makanya kenapa di dalam framework kita butuh katalis itu. Itu menjadi alasan kenapa si gajah itu stay. Saya nggak bilang asing itu adalah gajah ya. Ya, tetapi kita tahu bahwa ya walaupun asing ada di dalamnya, ya domestik juga ada di dalamnya. Gitu ya. Nah, mereka itu bergerak karena apa? Ada katalis. Kenapa mereka stay di situ? Karena katalis itu. Ya kayak sentimen-sentimen yang saya sering sebut itu makan bergizi gratis, swasembada energi, swasembada pangan, bla 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 segala macam. Di situ akan berkumpul likuiditas. Ya kenapa? Karena ada alasan harga itu bergerak, ada alasan terjadi perubahan pada fundamental perusahaan-perusahaan yang terlibat pada sentimen itu. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau teman-teman nggak usah analisa teknikal dulu, analisa kenapa gue harus masuk situ. Dan kenapa gue harus masuk situ? Oh, karena asing masuk. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa asing harus masuk ke dalam perusahaan itu? Gitu, karena dia nggak mungkin kayak kita. Ya, dia nggak mungkin kayak kita. Masuk nggak ada alasan. Pokoknya udah gue masuk aja karena gue lihat dia lagi trending, dia lagi viral, ya, ada segala macam. Nggak, asing nggak melakukan itu. Lu kebayang nggak sih kalau lu menjadi fund manager gitu ya, lu dititipin uang. Ya gue mempercayai lu mengelola uang gue. Gue titipin lu dong. Ya berapa triliun, berapa puluh triliun dan lain sebagainya. Kemudian lu kelola uang itu karena feeling lu. Coba bayangkan, ada nggak seperti itu fund manager? Oke ya, ada manajer A, dari fund manager A mengatakan bahwa feeling gua ini naik nih. Ya udah masuk situ.
Ya, alokasikan 50% ke situ. Ya, nggak ada kan? Kalau nggak ada fund manager yang begitu, ya kalau ada lu mending lu tarik uang lu. Gitu. Udah pasti main feeling-feeling doang. Ya, kalau nggak ada fund manager seperti itu, ya iya kalau lu melakukan seperti itu pakai feeling-feelingan. Atau tunggu influencer ini ngomong dulu. Kalau dia ngomong, gue masuk. Gitu kan, nanti diupdate nanti dan lain sebagainya, pokoknya gue ikut dia dah. Nah, kira-kira fund manager itu kayak gitu nggak sih? Oh ini ya, ada ini nih, ikut aja IGC ini, dia ngomong apa kita masuk situ, ya ratusan triliun masukin situ. Kalau dia ngomong A, kita ikut A. Mungkin nggak begitu? Kalau nggak mungkin, ya lu jangan melakukan itu. Ngomongnya sih ikut bandar, ikut gajah, ya oh, pokoknya di mana likuiditas masuk gue masuk gitu. Ya, likuiditas itu bukan karena feelingnya lu gitu. Atau mungkin ya sorry to say ya teman-teman, ya misalnya buka broker summary, lihat ZP masuk, terus apa lagi ya, CS masuk, JP Morgan itu apa, JP ada segala macam. Ini dia masuk nih, oh kita masuk di situ gitu ya. Nah, itu masih mending gitu loh, ada landasan lu masuk gitu. Tapi kalau misalnya lu lihat ya, apa, fund manager itulah, ya kenapa dia masuk situ, lu mesti jadi pertanyaan kenapa dia masuk situ, ya sehingga gua kalau lihat broker summary ada dia, gua masuk gitu. Gitu kan, lu yang butuh lu korek itu adalah kenapa dia masuk. Nah, sehingga ke depannya gitu ya, lu nggak usah lihat broker summary lagi, lu udah tahu alasan dia masuk. Jadi kalau lu udah masuk, maka lu lihat pasti ZP itu ada di dalam situ gitu loh. Ya, jadi nggak usah pusingin soal likuiditas asing keluar segala macam. Iya, memang pasti keluar. Namanya fund manager, dia tertarik pada apa, negara atau sebuah keadaan di mana bisa mendatangkan profit buat mereka kan. Ya, nah kalau memang likuiditas apa katalis sudah nggak ada di sini, ya dia cari yang ada katalisnya karena uangnya gede. Itu pun yang dilepas adalah saham-saham yang memang tidak punya sentimen lagi ke depannya. Gitu ya, memang udah siap, udah selesai gitu, dia taking profit dari situ. Nah, berarti kan kita butuh katalisis dalam situ. Oke, dia pengen masuk, tapi tunggu, volume masih banyak lagi kok. Nah, ya mungkin ya, kalau kalau saya bilang sih ya, lu mesti tunggu teknikalnya lengkap. Kalau teknikal nggak lengkap, ngapain pusing di daerah situ? Ya, apakah semua perubahan harga itu karena fundamentalnya berubah, terutama big cap? Ya udah pasti, Bang. Kalau nggak, lu mau nilai apa? Ya, value pada perusahaan itu karena fundamentalnya berubah. Ya, ambil contoh misalnya, ambil contoh. Ada perusahaan yang melakukan ekspansi, dia bangun pabrik. Ya, dia bangun pabrik. Ya, pembangunan pabrik itu kenapa? Karena dia mencoba untuk memperbesar produksinya kan. Ya, kenapa dia mencoba untuk memperbesar produksi? Karena ada marketnya. Nah, pada saat dia berhasil memperbesar produksi, yang kita mau lihat adalah ini penambahan pendapatan, nambah nggak profitnya? Karena ada kan yang nambah pabrik, memperbesar produksi segala macam, tapi ujung-ujungnya rugi. Ya kan? Pada saat dia tidak berhasil dalam ekspansinya, maka lu lihat harganya seperti apa. Berarti kan dia membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak berhasil. Karena itulah makanya direspon oleh pasar, ternyata gagal. Awalnya dia naik. Ya, pasar merespon adanya aksi ekspansi yang dilakukan. Ya, karena itulah makanya kita terus mengupdate kan. Ya, mengupdate katalis itu. Oh, ekspansinya berhasil nggak? Oh, ternyata berhasil. Ya, ternyata berhasil. Nah, pada saat dia berhasil, lu lihat harganya, ya udah, discount everything. Udah selesai. Gitu, udah selesai. Tapi kalau misalnya dia tidak berhasil, maka lu akan lihat terjadi koreksi pada harganya. Kenapa? Karena ekspansinya tidak berhasil merubah fundamentalnya. Fundamental dalam hal ini kenapa? Ya lu lihat ya, yang sering kita jadi jargon kita kan, yang kita butuhkan adalah pendapatan, pendapatan, pendapatan. Ya selalu di daerah situ yang kita nilai pada fundamentalnya. Pendapatan bisa naik, kenapa? Karena ada tindakan ekspansi. Pendapatan naik karena apa? Karena ada kebijakan. Ya, ada kebijakan yang mensupport emiten tersebut.
Ya, pendapatan bisa naik kenapa? Karena ada peluang yang terjadi di pasar sehingga si perusahaan bisa memperbesar market share-nya. Itu kan adalah kenaikan pada pendapatan. Nah, kenapa yang kita perlu lihat pendapatan? Ya, lu lihat pada diri kita sendiri, gitu ya. Lu bisa spending lebih banyak. Spending lebih banyak. Karena apa coba? Karena gaji lu naik. Ya, karena pendapatan dari toko lu naik. Maka lu bisa spending lebih banyak. Betul ya? Pada saat lu bisa spending lebih banyak, yang lu lakukan apa? Ya, lu memperbesar aset diri lu kan? Itu yang benar ya. Lu melakukan investasi pada aset-aset sehingga lu bisa membesarkan value-nya lu. Ya, contoh misalnya, oh gua naik nih gajinya. Ya, misalnya naik dari gaji tadi ya 3 juta sekarang menjadi 6 juta. Apa yang gua lakukan? Ya, apa yang gue lakukan? Nah, berarti gue meningkatkan taraf hidup gue dong. Ya, yang benar yang harus dilakukan, ini pengetahuan lagi ya. Ya, nanti pemahamannya lu lakukan sendiri, lu lihat benar apa enggak. Yang harus gue lakukan adalah gue memperkecil pengeluaran gue. Ya, misalnya kalau bisa gua pengeluaran gue tetap, tetapi gue memperbesar apa? Investasi gue. Sehingga aset gue yang bertambah. Nah, pada saat aset gue yang bertambah, maka value-nya gue naik gak? Ya, value-nya gue naik gak? Nah, kalau value-nya gue naik, itu terjadi kenapa? Terjadi karena ada kenaikan pada gaji. Ya, kenaikan pada mungkin kalau toko gue gitu ya, gue menjual sebuah barang, gue akhirnya berhasil nih pada barang itu. Ya, sehingga ya toko gue lebih ramai, pemasukan gue lebih besar. Ya, gue bisa buka cabang 2, cabang 3, cabang 4 gitu. Ya, nah sehingga perusahaan gue dianggap apa? Maju. Ya, kalau dianggap lebih maju, gue dihargai nggak? Pasti harusnya dihargai lebih tinggi dong. Ya, biasanya kalau teman-teman lihat ya, kalau orang yang lebih kaya gimana? Pasti dihargai lebih lebih jauh gitu dibandingkan dengan ya mereka yang biasa-biasa saja kan. Nah, balik lagi ke perusahaan sama kurang lebih kayak gitu. Yang kita nilai dari fundamentalnya adalah pendapatan, pendapatan, pendapatan. Nah, untuk bisa naik pendapatannya dibutuhkan katalis. Ya, dibutuhkan katalis. Ya, nah kalau enggak, gimana caranya dia bisa naik pendapatannya? Ambil contoh misalnya, makan bergizi gratis. Ya, kenapa kita pilih JPFA? Karena ada potensi JPFA meraih pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum ada kebijakan makan bergizi gratis. Betul ya? Ya, dia ada potensi mungkin dapat income dari susu, ada potensi mendapat income dari nugget dan sebagainya. Gitu. Nah, pertanyaannya, manajemen mampu nggak untuk menangkap peluang itu? Ternyata manajemen sedang membuka dapur-dapur makan bergizi gratis di mana-mana. Gitu kan? Kemudian manajemen mencoba untuk masuk di bidang apa namanya itu bilang CSR, ya CSR. Dia mencoba untuk mensuplai ke itu susu-susu yang dibagi oleh Wapres itu loh. Ya, dia mencoba untuk mensuplai daerah situ. Mungkin ada yang INDF lah segala macamnya. Itu yang dicoba dilakukan kan oleh perusahaan agar apa? Agar pemerintah nih minimal lu kasih gue lah 10% dari 71T gitu loh. Ya, nah kalau dia masuk 71T, nah bukan 71 T. Misalnya 10%-nya 7T aja. Itu kira-kira akan membuat si perusahaan ini seperti apa? Ya itu yang kita nilai kan? Ya itu yang kita nilai kan? Nah, akhirnya itu direspon oleh harga. Direspon oleh harga, makanya yang lu lihat di technical gitu. Ya, makanya kenapa katalis itu menjadi landasan kita untuk menilai semuanya. Ya, kadang tahu masuk nggak tahu kapan keluarnya. Ah, kalau urusan keluar kan ada namanya trailing stop. Ya kan ada namanya trailing stop. Ya kan? Nih, BSD udah naik 1.300 nggak keluar, akhirnya floating loss. Nah, ini yang saya agak-agak bingung gitu. Pak Adi ini kalau nggak salah alumni kan ya? Betul nggak? Ada trailing stop kan di daerah situ, Pak. Ya, jadi kita nggak cuma ngikutin naik doang gitu ya. Kemudian habis itu seneng dengan apa yang tertera di portofolionya kita kan ada namanya trailing stop. Nah, trailing stopnya di mana, Pak? Ya, kemarin itu saya baru lihat ya, Stockbit sudah punya fasilitas trailing stop. Ya, mungkin dia tidak
tidak pas dengan trailing stopnya kita. Tapi minimal dalam hal presentasi udah enak tuh. Ya dia bisa ngikutin Bu ya. Ini bukan promosi SB ya. Tapi ya cukup inilah. Karena ini selama ini kan kita mencari ya. Ada fitur trailing stop kan. Ya ini nggak banyak. Cuman SB ini baru baru saya lihat. Nah pakai itu. Ya lu tinggal update aja kalau nggak. Setiap hari diupdate aja juga bisa. Hardware bergerak. Ini ya. Oke lah dia bergerak. Ya, ini makanya sekarang yang kita butuhkan itu apa? Yang kita butuhkan adalah potensi dengan ppn 12%. Itu katalisnya itu hampir nggak ada. Ya. Katalisis itu hampir nggak ada. Oh iya, sebentar. Ini bergerak itu karena satu candle ini. Ya. Ya, ini kalau kalau kita kan sebenarnya kita udah lihat kan ya, memang daerah supportnya di daerah sekitar 700 ya, 706.65 sampai ke 700 itu daerah supportnya kan. Ya, tapi pergerakan yang kita maksud itu bukan karena satu candle ini. Kemudian habis itu oh ini adalah Morning Star dan lain sebagainya ya. Kita udah nggak bermain di pattern-pattern seperti ini ya. Lu butuh ngelihat ya, lu butuh melihat apa pergerakan ke depannya gitu ya. Makanya ini balik lagi soal yang saya bilang tadi, pendapatannya si S itu ke depannya kira-kira lebih baik atau tidak gitu loh. Itu yang kita butuhkan. Ya, yang lu butuh itu, misalnya sekarang dia ganti logo dan lain sebagainya. Nah, yang kita butuhkan adalah ya bukan ganti logonya dan lain sebagainya. Setelah diganti logo, manajemen baru, manajemennya itu melakukan apa gitu sehingga bisa mendatangkan pendapatan yang lebih besar lagi ke depannya. Ya itu yang mau kita lihat. Ya, oke, sebentar. Asing keluar karena tidak yakin. Itu gini, Pak. Kalau kalau soal yakin nggak yakin, itu sebenarnya nggak ada urusan sama politik. Ini uang, ya uang, uang aja ya. Ini yang saya terangin tadi ya. Fund manager itu melihat potensi gain, ya potensi keuntungan. Ada nggak potensi keuntungan? Jadi nggak ada urusan sama politik ya. Memang politik oke lah ada ya. Tetapi masalahnya adalah contoh misalnya kayak BBRI dia keluar 7 triliun lebih. Karena memang udahan Pak. Ya, kita bicara mengenai 4 bank besar itu sudah lama Pak. Ya itu sudah lama. Ya mengenai 4 big cap itu karena memang katalisnya udah selesai dari situ. Lu kalau misalnya mau katalis tentang 4 bank besar, ya pada saat COVID tadi, di mana dia duduk diam saja dapat uang. Nah, kalau sekarang kan sudah tidak bisa dia duduk diam dapat uang. Dia butuh jalan untuk nawarin kreditnya. Kalau kreditnya nggak jalan, maka ya dia udah selesai. Lu nggak akan lihat ada laba yang all time high lagi, laba yang all time high lagi. Lu nggak bakalan lihat itu lagi di daerah Big Bang gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh saya aja Pak, ya. Kalau lu lihat katalisnya udah selesai, gue juga keluar. Ngapain gue harus mencintai BBRI gitu? Ya karena memang udah kelar daerah situ. Ya buat apa? Saya nggak mencintai sebuah bank, ya tidak mencintai sebuah saham. Saya hanya cinta pada pergerakan harganya, yang bisa menggerakkan harga, yang bisa mendatangkan profit buat saya. Nah itu saya suka dengan saham-saham seperti itu. Tapi ini masalahnya sekali lagi saya bilang, katalisnya udah nggak di Big Bang, udah nggak di perbankan, gitu. Nah kalau udah nggak di perbankan, orang keluar wajar aja. Gitu. Cepin nggak naik. Nah, urusannya Cepin itu ada nggak dia nangkap nggak dengan katalis itu. Kalau dia nggak nangkap, ya ngapain gue ikutin dari situ. Kenapa dia mesti naik, Pak? Gitu. Artinya dia nggak dihargai gitu loh. Karena apa? Dia tidak punya. Lu lihat nggak ada berita tindakan dari Charon Propan yang merespon makan bergizi gratis nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, kenapa kita harus ada di situ? Gitu. Poinnya di situ gitu loh, Pak. Makanya butuh PR, ya. PR itu butuh banget. Saya nggak pasang pikir masih jauh jalannya. Oh, ya betul. Makanya market kan nggak bisa ngomong apa-apa, Pak. Ya.
Oke, jar, katalisnya banyak, mensuplai ini segala macam. Tapi gini, ya, jar ini mungkin mungkin gini ya, tipikal, saham-saham, saham-saham di indeks harga saham gabungan, dia cuma merespon kayak gini-gini ya, kayak kemarin itu kan jar itu naik kenapa? Jar itu karena dia diperkenalkan oleh Presiden Prabowo ke tamu-tamu US-nya ya, kalau nggak salah ya, atau apa gitu lah ya, gitu. Nah, itu habis sudah naik gitu. Itu bukan katalis yang kita butuhkan. Yang katalis yang kita butuhkan adalah eh, misalnya nih ada menyuplai biodiesel dan lain sebagainya gitu ya. Nah, program biodieselnya si pemerintahan itu ditangkap berapa banyak oleh si JAR. Ditangkap berapa banyak oleh si JAR sehingga dia bisa mendapatkan apa namanya itu potensi pendapatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Gitu. Itu yang kita butuhkan. Jadi bukan cuma gara-gara Haji Islam doang gitu loh. Ya bukan karena nama besar itu toh. Ya misalnya nanti nanti pasti teman-teman kaitin. Nah, lu ngambil raja, ada nama besar di situ. Ya. Nah, lu mesti lihat ini kalau kalau yang kita urutin kan gini. Katalis. Kemudian kita lihat fundamental kan. Jarnya fundamentalnya si jar itu seperti apa? Mari kita lihat ya sebentar aja. Stopin aja. Ya lu lihat ya jar misalnya, ya RR. Sorry, mana ini jar kan? Ya, lu lihat fundamentalnya. Ini kalau yang di IG mungkin agak nggak kelihatan yang mana ki start. Ya, nah kita lihat. Mana. Ini ya dari IPS-nya aja di IG kelihatan nggak? Ketutup ya. Apa apa saya bacain aja. Teman-teman lihat ya di IG ya. Apa yang kita lihat di situ? Dari 2022 pendapatannya 80 B ya, billion ya. Berarti 80 T ya atau miliar ini B ini apa ya? Ya, pokoknya itulah ya. Net income-nya itu segitu, 80. Oh, ini di IG kelihatannya 80. 2023 jadi 21. Oke, berarti turun ya. Jauh banget turunnya. Ya, kemudian habis itu 2024 jadi 30. Oke, naik. Tapi lu lihat 2022 itu 80 loh. Ya, nah kemudian habis itu lihat 2022 68, kemudian 2023 minus. Ya, jadi rugi malah di situ. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang ya kalau lihat dari IPS-nya itu dia tidak stabil. Ya, dia tidak stabil. Nah, perusahaan yang tidak stabil begini, ini agak-agak repot nih buat kita. Ya, ini lu lihat ya PG. Ini nggak bisa sih ya di compare ya. Saya nggak tahu sih, saya belum terlalu mahir menggunakan Stockbit. Ini baru pakai setelah RTI berbayar. Ya, nah itu lu lihat ya. Ya, nih lihat bagaimana TAPG ya. Kita mau lihat yang stabil begini nih. Lihat ya. Oke, 2022. Oh, ternyata memang 2023 rata-rata turun. Lu lihat Ali nanti ke LCP segala macam. Kalau memang dia rata-rata turun, oke, udah clear ya. Tetapi habis itu di 2024 ini udah pada naik nih. Udah pada loncat. Ya, udah pada loncat di situ. Nah, setahu saya dibandingkan Genjar, setahu saya ya, teman-teman nanti cek datanya, TAPG lebih lebih besar mensuplai CPO ke Pertamina dibandingkan dengan yang lain, ya. Bukan TAPG tok, ada DSNG. Itu notabene kakak beradik ya. Nah, akhirnya kita pilih TAPG karena secara teknikal TAPG yang lebih bisa dibaca dibandingkan dengan DSNG. Ya, gitu ya. Nah, kemudian habis itu kita lihat rasionya aja nih. Rasio satu aja, misalnya NPM misalnya kita lihat ya, net profit marginnya 30%. NPM quarterly itu 30% untuk TAPG, jar berapa? Jar itu di 7,38. Lu lihat kayak gini, gue mendingan pilih TAPG lah, 30 sama 78. Ya, apa sih NPM itu? NPM itu buat saya, simpelnya aja kita ngomong begini. Dia jual barang. Ya, dia jual barang. Setelah dikurangi operasional, setelah net semuanya, dia masuk ke kantongnya yang bisa dipakai untuk ekspansi itu berapa persen? Ya. Nah, kalau JAR cuma 7,38. TAPG ada 30%. Ya, gimana? Lu pilih mana? Ya, gue jelas pilih yang punya kapasitas untuk menghasilkan untung lebih besar kan dibandingkan dengan untung yang lebih sedikit. Gitu ya. Makanya ini cerita fundamental buat kita.
Kita bukan fundamentalis karena kita trader, tapi kita butuh ini untuk memfilter. Gue pilih mana ya? TAPG, JAR, LSIP, ALI dan lain sebagainya. Kita butuh memfilter itu. Itu gunanya Canceling buat saya. Ya, gue butuh current quarterly earning-nya. Ya, gue butuh current annual earning-nya. Ya, dan sebagainya gitu. Nah, itu di situ peran fundamental buat saya. Men-screening. Ya, nih gue harus pilih yang mana nih di antara itu semua. Oke? Ya, itu kurang lebih ya. Bless. Ya, Bless ini karena dia masih baru ya, Bless ya. Walaupun teman-teman lihat ya. Ini nih kalau lihat dari 3 juta rumah ya. 3 juta rumah itu sebenarnya sesuatu yang cukup menjadi katalis yang bagus untuk si Bless. Oke? Tapi ya balik lagi ya. Karena kalau lihat teknikalnya cuma segitu. Ya, ini rada-rada ya saya agak bingung juga ya bagaimana menerangkan si Bless. Ya, lu kalau teknikalnya cuma segitu, berarti kita tahu bahwa dia sideways. Udah gitu aja. Sisanya, ya kita nggak tahu bagaimana masuknya. Itu. Ya, nah kalau teman-teman lihat, ya ini misalnya oke lah kita anggap ini sudah mulai agak-agak bagus gitu ya. Nah, udah lu tunggu break aja 318 baru masuk lah. Gitu. Ya, sisanya yang lain lu lihat ke eh, apa itu semua. Karena kalau teman-teman breakdown ya dari proyek 3 juta rumah, kan sekarang zamannya itu kan pakai bata namanya apa ya? Kok gue jadi lupa ya? Pak Diki ada nggak ya? Namanya apa ya? Eh bata ringan ini kan? Ini namanya apa lagi ya? Ih, ya pokoknya Hebel. Oh ya, thank you Pak. Ya, kan lagi zaman ini, bukan bukan pakai bata merah lagi ya, bukan pakai batako lagi ya. Ini adalah zamannya ini barang gitu kan. Jadi kalau misalnya ya lu lihat proyek 3 juta rumah, ya memang katalis untuk dia. Nah, apakah dia adalah satu-satunya emiten atau perusahaan yang memproduksi itu? Ya enggak. Cuman ini satu-satunya yang IPO. Ya sama kayak Avia kan, satu-satunya jet yang IPO. Ya jadi ya kalau lihat teknikalnya mungkin ya lu mesti tunggu 318 gitu ya baru lu bisa buy gitu. Kalau alasan yang lain yang hampir boleh mah nggak ada. Paling ya kalau nggak lu tunggu um, minor uptrend untuk si Blast itu terjadi. Ya, minor uptrend untuk Blast itu terjadi. Kalau nggak ya udah. Lu nggak bisa masuk sama sekali. Ya ini memang dia udah break kan. Ya, tapi ini belum minor uptrendnya ya. Tinggal tunggu aja minor uptrendnya baru lu bisa masuk. Ace harusnya lebih baik karena nggak perlu bayar loyalty lagi ke depan jika keuntungannya bisa gunakan untuk ekspansi. Oh, betul, Bu. Betul, Bu. Kalau dia teknikalnya dia masih daerah SOS kok. Tapi technical weekly ya. Oke, Excel setelah merger. Excel setelah merger, saya lihat itu yang lebih diuntungkan itu adalah Friends ya dibandingkan dengan Excel ya. Ya, tetapi internalnya sendiri nggak tahu kenapa itu ya. Luar binasa banget gitu ya. Benar-benar luar binasa banget. Ya, ini perlu ditelusuri lebih jauh lah. Tapi yang pasti diuntungkan adalah Friends. Karena Friends dalam keadaan rugi, Excel dalam keadaan untung. Jadi kalau digabung, eh, sebenarnya yang mungkin akan dirugikan itu Excel. Ya, karena itulah makanya yang bermasalah itu adalah manajemen Excel kan. Yang nolak-nolak itu kan adalah manajemen Excel kan. Manajemen Friends mah baik-baik aja kan. Ya, benar ya. Itu. Ya, oke. Di BRMS saya jual pas kena trailing stop. Oke, ya habis itu naik lagi. Ya sudah, itu tinggal itu aja, Pak. BRMS kalau saya juga sempat itu kan, sempat keluar kan. Kemudian habis itu kita nggak bisa ikut lagi. Tunggu dulu. BRMS, ya ini kan di sini baru jualnya. Di daerah atas, Pak. Saya nggak tahu trailing stop Pak Adi di berapa ya. Ini kalau ikutin baru jual di sini, Pak. Baru jual di daerah 400. Benar ya? Ya, kalau lu ikut yang di daerah bawah, bener nggak sih? Ya, BRMS kan di daerah sini kan. Ini kotak ini, kalau nggak salah kita masih sempat melakukan buy sekali lagi ya. Nah, kemudian habis itu baru jual, ini daily kan. Ini masih belum jualan ini. Kalau lu pakai EMA 20, yes, ini udah jual. Kalau enggak, lu masih ada di dalamnya nih BRMS.
pilih kompres. Oh, nanti saya otak-atik deh, Pak. Thank you, Pak. Emiten sawit saya pilih SSMS. Ya, oke, Pak. Ya, oke. Ya, pokoknya itu tinggal analisa masing-masing lah, Pak. Avia low terus, betul, Pak. Kan saya udah bilang nggak usah dilihat. Ya, Avia kita butuh apa? Kita butuh dia V-shape kan? Ya, ini ada V-shape nggak? Apa dia udah V-shape? Saya nggak lihat. Ya, enggak kan? Ya, kalau dia turun udah lo nggak usah pusingin. Yang lu perlu reaksi adalah pada saat dia akhirnya naik, kemudian dia hold. Ya, kita butuh itu pada Avia. Ini soal dia low terus nggak usah pusingin. Ya kan, nggak usah di average juga. Kenapa yang kita butuhkan ya, makanya sekali lagi ya ini Avia ya, kita butuh dia balik kembali, kemudian nge-hold ya, ada base dari situ baru kita mulai bereaksi. Kalau enggak ya nggak usah diapa-apakan gitu, nggak usah dipusingin juga. Oh ini apakah gua harus average down segala macam? Enggak. Prinsip kita adalah gua butuh tahu si gajahnya hadir apa enggak. Kalau dia nggak hadir, ngapain gua ikutan? Gitu ya. Dia karena itulah makanya ada namanya V-shape kemudian hold. Lu cari V-shape kemudian hold pattern dari mana? Ya, oke. Ya itu kalau lu melihat Wyckoff cycle, maka lu tahu itu seringkali terjadi setelah spring. Ya, hold itu adalah LPS. Ya, cuman istilah saya doang. Ya, lu kalau dia spring berarti V-shape kemudian hold. Ya, V-shape kemudian hold. Ya, karena itu adalah ciri dari spring. Ya, ciri dari spring. Ya, kalau dia balik kembali, itu berarti kehadiran si gajah. Ya, gajah hadir, kemudian dia hold. Ya, pada saat dia hold, logiknya cuma begitu doang. Logiknya cuma begini doang. Kenapa kita butuh V-shape? Ini V-shape. Kemudian dia hold. Ya, kenapa kita butuh hold? Ya, karena apa? Kita mau tahu adalah pada saat dia hold, ya ada potensi dia naik, risk kita udah jelas. Kita nggak perlu risk sampai di bawah situ. Di apa pada saat dia spring itu sampai ke bawah, kita nggak perlu sampai sejauh itu. Pada saat dia hold, ya maka kita udah mulai kelihatan, oh di bawah area hold itu adalah stop loss-nya kita. Ya, jadi artinya kalau dia nggak naik, dia turun, oh udah selesai kita, udah. Jadi risk kita kecil. Gitu. Bagaimana kalau misalnya dia turun kemudian naik lagi? Ya itu udah urusan nanti. Ya, nah tapi kalau teman-teman lihat, oh ya kenapa kita butuh V-shape? Ya logiknya cuman adalah kita butuh tahu di mana SL kita, di mana resiko kita. Itu poin pentingnya dalam setiap kali kita melakukan trading. Bukan berarti setiap metode kita adalah 100% bekerja, enggak. Gitu ya. Nah, karena itulah makanya kita butuh membatasi resikonya. Setiap kali kita masuk dalam sebuah emiten, yang kita butuh tahu adalah resiko gue berapa. Kalau sampai nggak jalan, gue meresikokan berapa. Bukan silau sama keuntungannya. Kalau gue masuk, gue meresikokan berapa ya. Berapa potensi modal gue hilang. Kalau misalnya gue nggak benar nih. Gitu ya. Nah, apakah kita sering benar? Enggak juga. Jauh lebih sering salah dibandingkan benar. Ya, tetapi pada saat kita salah, kita mau salahnya apa? Salahnya yang kecil. Pada saat kita benar, kita mau benarnya besar. Gitu. Jadi jangan kebalik ya. Pada saat kita benar, kita benarnya cuma kecil-kecil. Pada saat kita salah, salahnya gede. Itu yang sering dilakukan ya. Bahkan di luar ya. Ini tadi siang apa 2 hari yang lalu ya. Saya dikirimin reel ya, shot gitu loh ya. Ada yang ngomong gitu. Kenapa kita terus rugi? Karena kita terus merealisasikan floating loss-nya. Merealisasikan floating loss. Ya, saya nggak tahu teman-teman tahu nggak siapa orang itu ya. Pokoknya selama kita tidak realisasikan, maka kita tidak loss. Masih floating loss. Bayangkan ya, nanti dia akan naik lagi. Nah, itu periode dia naiknya itu berapa lama? Ya ampun, kok bisa ada yang ngajarin seperti itu ya. Mungkin dia punya teknik berbeda. Tapi kalau dia dengan ngomong begini, ya orang ngertinya adalah, oh ternyata begitu ya. Oh kalau gitu udah gue hold aja.
Nanti hold sampai 30-40%, minus 50-70% pun nggak apa-apa hold. Karena nanti akan balik lagi. Lah iya nantinya kapan gitu loh. Lu menghitung ya, menghitung potensi loss lu bukan cuma loss di apa di psikologinya lu. Ya kan lu lihat merah terus kan, lama-lama tergerus juga, emosi melulu lu setiap hari. Karena lu lihat loss terus gitu ya. Itu lu mesti ingat ya. Psikologi kita itu adalah hal yang paling penting. Lu kalau misalnya marah-marah terus lama-lama jantungan lu. Ya, gitu ya. Nah, itu lu mesti perhitungkan. Nah, kemudian habis itu lu udah lihat voting loss nih. Ya, oh kemudian lu ingat gitu, nanti dia akan naik lagi. Lu mesti hitung berapa periode, ya, berapa periode keuntungan yang lu hilang kalau seandainya lu pakai uang itu untuk di tempat lain. Lu mesti hitung lu. Misalnya 7 tahun nih gua keep barang ini dalam keadaan floating loss. Ada teman saya tadi siang baru baru ini, baru ngobrol. Dia punya BNBR ya, yang sudah nggak tahu berapa tahun itu. Ya, sudah nggak tahu berapa tahun itu sampai hari ini masih keep. Ya, makanya kalau teman-teman lihat ya, dia kalau keep 10 tahun aja. Ya, 10 tahun. Itu ya anggaplah 100 juta lah. Ya, itu lebih dari itu. Ya. Nah, 100 juta dalam 7 tahun. Lu depositokan 100 juta itu udah dapat berapa lu? Ya, nggak usah bilang trading. Ya, lu depositokan 10 juta. Ya. Nah, 100 juta lu udah dapat berapa? Kemudian habis itu saya membandingkan, dia kan kebetulan adalah di percetakan ya. Itu 100 juta lu beli mesin multilit. Multilit itu sekarang berapaan ya? Ya, zaman saya dulu itu mungkin ada yang bekas itu masih 30-40 juta masih kebeli. Ya, lalu berarti lu dapat berapa? 3 mesin. 3 mesin, satu mesin, lu 1 bulan bisa dapat berapa? Hitung aja begitu. Ya, hitung aja begitu. Nah, cuman ya BNBR itu nggak bisa keluar masalahnya. Ya, lu mau keluar bagaimana? BNBR sekarang berapa ya harganya? Jangannya udah Rp1 ya? Oh, masih di 46 ya? Nah, itu masih bisa keluar sebenarnya. Ya ini udah bagus ya. Udah sempat turun sampai ke 20 malah. Ya, ini masih 46 ya. Tapi dia nggak mau. Hitungan saya itu sebenarnya simple loh. Ya makanya lu kalau misalnya dapat 100 juta, lu beliin 3 mesin lah, 3 mesin bekas itu udah dapat berapa dalam 10 tahun itu. Gitu kan? Ya, jadi bukan masalah gua itu floating loss dan lain sebagainya. Bukan masalah itu. Gitu. Dan nanti ke depannya lu begitu lu salah lagi ya oke floating loss. Kok pindah aja buka aja rekening baru. Nanti floating loss lagi lu mau numpuk berapa floating lossnya? Gitu ya. Poinnya di situ gitu loh. Oke? Oh ya, oh ya mengenai kopdar ya. Ya memang ada coworking space. Memang sih ada sih. Nanti coba coba saya ituin ya. Soalnya kemarin saya lihat ternyata tidak capable gitu. Memang tempatnya bagus ya, tetapi ini ngeplong gitu. Jadi tamu-tamu yang luar itu juga bisa ngeliat kita. Beda kayak kemarin kan. Kemarin kan benar-benar kita di ruangan khusus kan. Ya. Nanti coba deh, Pak. Ya saya usahakan akhir tahun bisa ada. Kalau enggak ya berarti awal tahun aja ya kopdarnya ya. Ya. Oke, oke teman-teman, nanti Jumat deh, Jumat coba saya umumin deh. Iya, maunya saya juga di tempat kemarin sih. Saya lagi nego karena dia hotel kan. Kalau misalnya kita apa pesen nasi box gitu ya untuk itu, eh ya pesen nasi box bisa nggak? Jadi maksudnya nggak cuman coffee break gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa pesen nasi box dari luar, kan enak kan, gitu kan? Nggak tahu masih bisa nggak? Karena dia masih nanya ke manajemennya. Jadi nanti Jumat deh, Jumat saya umumin ya. Oke? Baik teman-teman, saya pikir cukup dulu ya untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi nanti hari Jumat mendatang. Ya, nanti mengenai kopdar eh, apa Jumat deh. Jumat saya itu ya. Saya pastikan bisa apa tidak. Ya. Oke. Baik, teman-teman, thank you semuanya. Kita ketemu lagi di hari Jumat mendatang ya. Saya izin pamit. God bless.